Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Albar M, Stambuk L1A119138 dari kelas D, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak yang berjudul Pengaruh Mencerna Karbon Organik Tanah dan Kandungan Nutrisi Tanaman yang Tersedia dibandingkan dengan bubur ternak dan pemupukan mineral. Baiklah, kita masuk di bagian latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap produksi berkelanjutan telah meningkat pesat, termasuk pengembangan industri energi berbasis produksi biogas. Operasi pembangkit listrik tenaga biogas membutuhkan pengelolaan pencernaan yang efektif. Produksi sampingan yang tersisa setelah penguraian anaerobik yang dapat diurai secara hayati, yaitu bahan baku. Sebagai hasil dari pencernaan anaerobik, produk sampingan diperoleh dengan konsentrasi amonium yang lebih tinggi, yaitu ion NH4 dalam kaitannya dengan total nitrogen dari bahan baku organik asli. Nitrogen dimasukkan ke dalam tanah dengan pencernaan, mengalami berbagai transformasi seperti mineralisasi, imobilisasi, nitrifikasi, dan lain-lain. Tambone dan Adani melaporkan bahwa digestate yang berasal dari lumpur limbah menunjukkan tidak hanya tingkat nitrifikasi yang tinggi, tetapi juga mineralisasi bahan organik. Akibatnya kapasitas pupuk untuk menyuplai tanaman dengan mineral N sebanding dengan urea. Tingginya potensi pemupukan dari cerna juga terkait dengan tingginya kandungan tanaman yang tersedia P dan K dan nutrisi lainnya. Bagian padat dari digestate mengandung P anorganik dan organik, tetapi pada bagian cair P anorganik mendominasi. Baik, kita masuk di bagian pembahasan. Pembahasan pertama yaitu karakteristik kimia pupuk. Bubur pencernaan dan ternak yang digunakan dalam percobaan berasal dari peternakan Kacina, Republik Ceko. Itu bahan baku untuk produksi biogas adalah bubur sapi, silase jagung, dan jerami. DM bubur sapi mengandung magnesium, natrium, tembaga, dan zinc dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan digestate. Membandingkan keduanya, pupuk DM jerami menunjukkan kandungan makronutrien dan mikronutrien sangat rendah. Baiklah, kita akan masuk di bagian pembahasan kedua, yaitu pengambilan sampel dan analisis tanah. Sampel tanah dikumpulkan dari setiap lot 2 tahun sekali, pada musim semi sebelum pemupukan nitrat dominan dan pada musim gugur setelah panen. Sebelum aplikasi pencernaan dan bubur ternak, sampel tanah diambil pada 2 kedalaman, yaitu 0,0 sampai 0,3 meter dan 0,3 sampai 0,6 meter. NH4N dan NO3N ditentukan di tanah segar lapangan atau tidak dikeringkan dengan udara. Untuk penentuan 30 gram sampel tanah dikocok selama 1 jam dengan 100 ml larutan 1% K2SO4 atau perbandingan tanah atau larutan 5:1 atau B/V. Baiklah, kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu analisis statistik. Untuk menilai pengaruh perlakuan terhadap parameter kualitas tanah, diterapkan ANOVA, analisis varians 2 arah, mengevaluasi efek faktor penelitian individu, tahun perlakuan pupuk, dan interaksinya. Distribusi data normalitas diperiksa dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk meningkatkan statistik pemodelan. Variabel individu yang tidak memiliki distribusi normal ditransformasikan dengan daya eksponen positif dalam kerangka box-box untuk mencapai normalitas. Homogenitas varians diperiksa dengan tes Bartlett, berarti dipisahkan oleh perbedaan signifikan yang jujur. HSD menggunakan 2K metode ketika uji V atau uji serentak menunjukkan efek faktorial yang signifikan pada tingkat P kurang dari 0,05. Baiklah, kita akan masuk di pembahasan kita yang terakhir, yang keempat, yaitu nutrisi yang tersedia untuk tanaman. Pemupukan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kandungan fosfor tanaman tersedia di dalam tanah setiap tahun tanpa memperhatikan kedalaman tanah. Namun setiap tahun trennya meningkat dalam tingkat kandungan nutrisi diamati, yang terutama menyangkut 2 perlakuan, yaitu digestate dan correlate pikur atau CSL. Pada tahun 2013 sampai 2014, kandungan fosfor pada humus tertinggi terdapat pada perlakuan CSL, pada tahun 2015 di CSL dan digestate, dan pada tahun 2016 di digestate. Dalam setiap tahun studi, pemupukan tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau kalium yang tersedia pada tanaman. Namun di lapisan atas tanah,
setiap tahun menunjukkan tren kenaikan konsentrasi K yang jelas sebagai akibat dari pembuahan, khususnya pada perlakuan digestate. Akibatnya rata-rata kontrol kalium dalam perlakuan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol CSL dalam perlakuan pupuk NPK P kurang dari 0,001. Baiklah, itu dia hasil dari presentasi saya dari mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Adapun kesalahan dari hasil presentasi saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.